Bapak Ibu penguji nilai kinerja. Perkenalkan, nama saya Ikin Solikin, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 1 Rombel 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 210001241112. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu Endi Al-Misbah, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di kelas 5 dengan materi hadis tentang ciri-ciri orang munafik menggunakan model pembelajaran proyek based learning dengan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content knowledge. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kenapa Fatih? Kepalanya diusap-usap, ngantuk? Enggak ya? Enggak bergadang kan semalam? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, Bapak mohon perhatian semuanya untuk merapihkan dan meluruskan posisi tempat duduk kalian semuanya. Ya. Tolong dirapihkan ini sebelah kiri. Ya. Yang tengah sudah oke? Sudah? Yang sebelah sini sudah oke? Sudah semuanya ya, rapi ya? Alhamdulillah sudah rapi, berarti ini tandanya kita siap untuk belajar. Nah, untuk itu Bapak akan cek kehadiran kalian semuanya. Bagi nama-nama yang Bapak sebutkan, tolong kalian bilang ya, diperhatikan ya. Amanda Kaila Nadifa. Ya. Argiana Kaila Al-Jannah. Oh iya, jauh sekali. Astrid Anjani. Askia Aminatul Rizki. Baik, yang terakhir Zahwa Arsila Mulia Putri ada? Hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua. Baik anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan. Silakan kepada ketua kelas atau yang mewakili. Siapa? Oh, Fatih, silakan. Ya, mari kita berdoa. Istaidu
untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia. Anak-anak silakan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, Tuhan padamu. Di sanalah aku berdiri dari padu ibuku. Indonesia, oh bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hidupan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, berubah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, pada hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum kita membahas pelajaran Al-Quran Hadis, Bapak mau bertanya tentang kehidupan kalian sehari-hari atau aktivitas kalian sehari-hari ini, ya, atau mungkin yang pernah kalian alami di rumah. Nah, kira-kira di antara kalian ada nggak yang pernah dibohongi oleh teman kalian? Ada nggak? Ada nggak? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah dibohongi? Ada? Semuanya pernah dibohongi ternyata sama teman. Terus, ada nggak yang pernah tidak menepati janji? Ada nggak? Ada. Di antara kalian ada yang tidak pernah menepati janji? Apa semuanya menepati janji? Hah? Pernah nggak? Kamu pernah nggak tidak menepati janji? Nggak pernah? Selalu tepat janjinya? Nggak tahu. Isan pernah nggak tidak menepati janji? Pernah. Sebagai manusia, ya, hal yang wajar kalau misalkan kita pernah tidak menepati janji. Tapi kira-kira, ya, dari tadi namanya berbohong atau dibohongi, kemudian tidak menepati janji, apakah itu bagian dari sifat terpuji? Tidak. Bukan, ya, bukan dari bagian sifat terpuji. Tapi sebaliknya masuk kepada sifat-sifat tercela. Kira-kira sebagai orang Muslim, ya, boleh tidak punya sifat tercela? Tidak. Nah, maka dari itu untuk hari ini dalam Al-Quran Hadis kita akan mempelajari tentang hadis ciri-ciri orang munafik. Sudah pernah dengar belum hadisnya? Sudah, ya, saya yakin sudah, ya. Acara bulan Ramadan, ya, ada yang betul pasti itu disampaikan oleh ustadznya tentang orang-orang munafik. Nah, agar kita lebih memahami materi kita hari ini, Bapak akan mengajak kalian semuanya untuk menyimak tujuan pembelajaran hari ini. Ya, silakan disimak tujuan pembelajaran. Ya, boleh kalian lihat layar. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menghafalkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menganalisis arti dan isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik sebagai dasar menjadi pribadi yang jujur dan memiliki kesolehan sosial
sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW untuk merespon tantangan masyarakat global dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu tujuan pelajaran kita. Sekarang mari kita hafalkan bersama. Ya, sebelumnya Bapak baca dulu, kalian boleh melihat yang ada di buku pelajaran ya. Lihat dulu di buku pelajaran, sementara Bapak membacakan hadis tentang kebijakan. Boleh yang ada di buku LKS atau buku yang minggu kemarin sudah dibagikan, silakan. Baik, perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi talatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya. Yang pertama, jika berbicara ia berdusta. Jika berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, jika diberi amanah ia berkhianat. Apa sih maksudnya, anak-anak? Pertama, kita bahas satu persatu. Jika berbicara ia berdusta. Ya. Misalkan begini, Fatih dan Ihsan, ya, biasa kan teman-teman seperjuangan, teman sekelas, ya, tiba-tiba suatu hari si Ihsan ini ngajak si Fatih, kita mancing yuk, jam 7 saya sampai ke rumah kamu. Nah, ya kan, itu janjinya si Ihsan ke siapa? Ke si Fatih. Siap, kata si Fatih, nanti saya mau beli ini, mau beli itu, pokoknya perlengkapan mancing. Ya, tiba-tiba pas sudah jam 7 waktunya mancing, si Ihsan ini nggak kunjung datang. Ya, kira-kira si Fatih ini kecewa apa enggak? Kecewa. Merasa dibohongi enggak? Ya. Ya. Berarti si Ihsan ini pendusta, dan pendusta itu termasuk pada orang munafik. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga apa? Jika diberi amanah berkhianat. Maksudnya apa, Pak? Misalkan di sini dalam struktur kelas itu ada namanya ketua kelas, ada bendahara, ada kan ya? Ya. Bendahara tugasnya apa? Bendahara tugasnya itu mengumpulkan uang kas, ya, untuk digunakan keperluan kelas. Ya, tiba-tiba ya uangnya dipakai untuk keperluan pribadi. Kira-kira itu amanah atau tidak? Tidak, ya. Dan itu termasuk pada ciri-ciri orang munafik seperti yang disebutkan hadis yang tadi Bapak baca. Baik. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan layar yang Bapak tampilkan untuk ya kalian supaya memahami lebih dalam tentang ciri-ciri orang munafik. Bapak sajikan video sebuah peristiwa atau sebuah kasus. Silahkan kalian menyaksikan ya, disimak dengan baik-baik. Ya, silakan disimak dulu. Jangan ada yang melamun ya, biar kalian paham. Kalau mau beli celana di mana emang? Itu bukan apa itu loh. Katanya celananya sudah bagus dari murah. Oh ya udah deh, di malam gua anterin. Janji lu ya, di malam gua anterin gue. Iya, gue janji. Oh iya, gue kan janji mau anterin yang di celana. Bingung banget lagi. Karena juga lumayan jauh, sampai gue habis. Ini gak usah deh, gue mau tidur aja. Palingan juga siangan lupa kalau mau beli celana. Sampai tidur deh.
Tapi gue ngantuk nih. Kan bisa cuci muka. Mending lanjut tidur. Mana boleh gitu. Janji itu harus ditepatin. Iya sih, tapi ya udahlah, cuma samalan doang. Janji ya tetap janji. Sama siapapun tetap janji. Kan menepati janji itu kewajiban yang harus dilakukan secara muslim. Menepati janji juga termasuk hak yang mulia. Bagian sama malaikat ya. Ya harus kan, janji kan kewajiban. Kalau ditinggalkan, ya dosa. Waduh, dosa dong gue kalau gak kalah. Ya iyalah. Ya udah deh, gue lanjut cinta dulu, terus gue mau kalah. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia tidak menepati, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Ya, coba berikan tepuk tangan dulu semuanya. Kira-kira bagus ya videonya? Ketangkap nggak ceritanya? Ya? Ketangkap nggak? Tangkap. Novel ketangkap kan? Apa yang ditangkap? Itu tadi ada malaikat bangunin siapa? Siapa namanya temannya si Alam? Ya, bukan gitunya. Setelah kalian melihat video ini, nah, Bapak akan memberikan tugas kelompok. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah nanti kalian menghafalkan hadis bersama-sama. Kemudian kalian nanti isi kolom ya, kolom makna maksudnya ya, kolom makna yang ada di LKPD. Kemudian selanjutnya kalian menyimpulkan kesimpulan dari hadis yang kalian lihat tadi. Makanya ya, Bapak sudah ada LKPD. Nah, sebelum Bapak bagikan LKPD ini, Bapak mohon semuanya untuk membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompoknya, kursinya biasa kalian rapatkan mejanya, kemudian bikin segi 4 ya, sesuai dengan kelompoknya. Bapak baca nih kelompoknya. Kelompok Raisa, mana angkat tangan Raisa? Ya, silakan dibuat. Ada Raisa, Konita, Nova, Nadifa. Silakan langsung dibuat ya. Biar semangat, tepuk Pancasila. Oke, gitu dong ya, biar semangat. Oke, siap ya. Baik, Bapak ambil LKPD dulu. Mana ketua kelompok? Ya. Oke, lihat LKPD ya, lembar kerja peserta didik Al-Quran Hadis kelas 5. Materinya hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Kemudian nama diisi nama lengkap, kelas juga diisi sesuai dengan kelas ya, hari tanggal diisi ya dengan hari dan tanggal yang sesuai. Kemudian kelompoknya ya, tadi kelompok A mana? Kelompok A Raisa, kelompok B Amanda, kelompok C Zahwaya, kelompok D Fatih, kelompok D Cika, maaf, kelompok D ya Fatih dan kawan-kawan. Kemudian baca tujuan pembelajaran supaya kalian ingat ya, yang poin A, poin B, petunjuk kerja. Baca LKPD ini secara berurutan dan teliti ya. Kemudian diskusikan bersama teman kelompok untuk memahami hadis ini ya. Kemudian yang ketiga, kerjakan setiap kegiatan yang diminta pada LKPD.
kemudian laporkan hasil diskusi dan pemahaman pada guru. Jadi nanti pas ketika kalian sudah selesai, kalian presentasi sesuai dengan kelompoknya. Nah, kan tadi sudah ditayangkan videonya, ya, video kasusnya. Nah, nanti kalian di poin terakhir nomor 3 kesimpulannya apa tentang hadis ini disampaikan. Ya, silakan. Terus Pak, yang nomor 1 bagaimana? Boleh dihafalkan bareng-bareng, ya. Hafalkan bareng-bareng. Ketuanya yang memimpin. 1, 2, 3 hafalin. Nah, setelah kira-kira semuanya hafal, baru kerjakan bareng-bareng lagi. Semuanya harus menulis, ya. Biar Bapak tahu, oh ini dari kelompok ini. Nanti Bapak ambil satu-satu, ya. Bapak ambil satu-satu dan Bapak nilai. Oke, bisa dipahami semuanya, anak-anak? Bisa. Selanjutnya silahkan dikerjakan. Bapak akan mengawasi kepada kalian. Barangkali ada yang bertanya sebelum mengerjakan. Ada? Jelas? Jelas? Jelas. Baik, silahkan dikerjakan. Ya. Kalau ada yang bertanya, silakan angkat tangan. Ya. Sekarang tanggal berapa? Coba tanya dulu teman-teman. Ya. Apa lagi? Angkat, Pak. Silakan. Ya, yang lantang suaranya jangan malu-malu. Ayo diisi. Ayo. Angkat suaranya. Nah, begitu. Kalau kata orang Bekasi, rada ditinggikan suaranya. Nah, sesuai pemahaman kelompok kamu, ya, kesimpulannya apa? Disusun kata-katanya. Misalkan, ya, misalkan kesimpulan hadis ciri-ciri orang munafik adalah, terserah, ya. Ya, alhamdulillah kalian sudah selesai berdiskusi untuk mengerjakan LKPD dan soal yang diberikan. Selanjutnya, ya, Bapak minta presentasi kelompok. Ya, Bapak minta presentasi kelompok. Kira-kira siapa yang mau presentasi angkat tangan? Ya, siapa yang duluan? Ayo. Berarti Bapak tunjuk ini. Ya, ya, silakan kelompok B maju ke depan. Kelompok B maju ke depan. Ya, kelompok B maju ke depan. Suaranya yang lantang ya. Di sini maju sedikit, maju sedikit. Tolong yang lain perhatikan. Kita akan menanggapi presentasi dari teman-teman. Maju sedikit. Maju lagi sedikit lagi. Ya, silakan. Oke. Tolong perhatikan ya. Nanti Bapak akan bertanya bagaimana presentasi kelompok B. Ya, silakan Amanda dan kawan-kawan. Ya, perkenalkan.
Salam dulu, baru kami dari kelompok apa? A, B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B ingin menjelaskan presentasi tentang kesimpulan hadis ciri-ciri orang munafik. Tapi pertama hafalan dulu ya. Coba dihafalkan. Sudah hafal belum? Boleh bareng-bareng ya, silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya. Gimana hafalannya? Bagus apa enggak? Ya, lumayan kata teman-teman. Lanjut. Lanjut ke poin ketiga. Ya, kesimpulannya. Ketuanya. Perhatikan. Jadi kesimpulannya dari hadis tersebut, jangan menjadi orang munafik karena itu tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain. Entah maupun itu berbohong, mengingkari janji dan berkhianat. Dan jika kita termasuk ciri-ciri tersebut, berusahalah memperbaiki diri. Ya. Sudah ya, silakan salam. Kemudian ada yang menanggapi enggak? Bagus enggak kesimpulannya? Bagus. Alhamdulillah, berarti semuanya teman-teman sepakat. Ya, silakan ditutup Amanda. Ya. Sekian dari kami kelompok B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus semuanya. Kelompok terakhir, silakan kelompok E. Ya, kelompok Al-Fatih. Ayo, maju sedikit ke depan ya. Ayo, langsung. Yang lain perhatikan. Maju lagi. Oke, ya silakan. Ya, silakan Fatih dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, silakan. Berarti hafalan dulu ya, satu-satu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya. Bagaimana, bagus hafalannya? Bagus apa enggak? Ada yang bilang kata Isan lumayan. Baik anak-anak, tadi presentasi dari kelompok terakhir ya. Setelah Bapak melihat presentasi kalian semuanya dengan kelompok masing-masing ya, penilaian Bapak, kalian sudah melakukan presentasi dengan sangat baik, dengan sangat bagus. Namun
terkait hafalannya harus ditingkatkan, ya. Tadi ada yang lumayan, ada yang bagus hafalannya, kemudian kesimpulan hadisnya juga bagus, tapi ada juga yang lumayan yang harus dilengkapi. Jadi semuanya alhamdulillah sudah memahami ciri-ciri hadis orang munafik. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah, ya, kita dapat mengetahui ciri-ciri orang munafik beserta artinya. Dan dari hadis di atas kita dapat mengetahui ciri-ciri orang munafik. Ya, ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Jika berjanji tidak mengingkari. Yang ketiga? Nah, jadi anak-anakku semua, kalian sudah mengetahui hadis ciri-ciri orang munafik. Nanti di rumah, ya, yang dulu pernah berbohong, yang dulu pernah mengingkari janji, yang dulu pernah tidak amanah, jangan diulang. Karena agama kita Islam melarang, ya, melarang apa? Melarang kita untuk menjadi manusia munafik. Karena salah satu musuh Islam itu ya adalah orang-orang munafik. Lain di mulut, lain di hati. Di mulutnya ngomong begini, ngomongnya A, tetapi di hatinya sebenarnya B, ya. Jadi antara perkataannya dengan perbuatannya itu tidak selaras, tidak sesuai. Nah, anak-anak, alhamdulillah, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Menyenangkan? Menyenangkan apa tidak? Ya, meskipun dibarengi dengan kelelahan, tapi alhamdulillah kalian belajarnya merasa menyenangkan. Bapak cukup bersyukur. Ya, selanjutnya jangan sampai di antara kita, khususnya anak kelas 5 ini, ya, berbohong. Karena berbohong itu akan menghilangkan kepercayaan. Kalau kita sudah berbohong saja, ya, orang-orang tidak akan percaya kepada kita. Tapi sebaliknya, apabila kita jujur, kepercayaan itu akan tertanam pada diri kita. Kalau kita jujur, orang-orang itu akan menganggap kita. Bahkan bisa jadi, wah, ini anak kelas 5 namanya Isan, orangnya jujur. Suatu saat nanti akan aku jadikan ketua RT di kampung. Ya, jujur orangnya, ya kan? Tidak pernah bohong, amanah lagi. Ya, jadi insya Allah orang yang menjauhi sifat munafik atau sifat tercela menjadi harapan umat Islam, juga harapan bangsa kita, negara kita. Alhamdulillah, ya, pembelajaran hari ini selesai. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Jangan lupa di rumah belajar, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi